Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwas sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Matan Al-Bina wa Al-Asas. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas definisi ilmu saraf. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua dari al-mabadi al-asharah, ya, 10 hal utama yang harus diketahui bagi seorang penuntut ilmu, ya. Yaitu yang kedua ini adalah terkait dengan maudu'uhu, ya, objek pembahasannya, ya. Jadi apa sih objek pembahasan ilmu saraf itu, ya? Al-kalimatul arabiyyah min haitsu kaunuha asma'an mutamakkinah atau af'alan mutasarrifah. Objek pembahasannya adalah al-kalimatul arabiyyah, kata bahasa Arab, ya, kata-kata dalam bahasa Arab. Dari sisi, ya, ternyata tidak semua kata itu dibahas di dalam ilmu saraf, akan tetapi yang dibahas adalah asma'an mutamakkinah atau af'alan mutasarrifah. Isim yang bisa berubah-ubah, ya, bisa berubah harakatnya gitu, ya. Nama lain dari asma mutamakkinah ini adalah isim yang mu'rab, ya, isim yang mu'rab, ya. Oleh karena itu isim yang mabni, ya, yang tidak bisa berubah seperti isim domir atau isim isyarat, ya, isim isyarah, ya, maka itu tidak masuk, ya, tidak dibahas di dalam ilmu saraf, ya. Yang dibahas hanyalah isim yang sifatnya mu'rabah, ya. Kemudian fi'il yang mutasarrif, ya, itu yang dibahas di dalam ilmu saraf. Jadi tidak semua fi'il yang dibahas. Yang dibahas hanyalah fi'il yang mutasarrif, yang bisa berubah, ya, yang menerima perubahan, ya, dari madi ada mudhari ada amar gitu, ya. Maka fi'il yang sifatnya jamid, yang kaku, yang tidak berubah seperti ni'ma, bi'sa, maka itu tidak dibahas di dalam ilmu saraf, ya. Dan dari sini kita pun juga paham bahwasanya, ya, huruf, ya, itu tidak dibahas di dalam ilmu saraf, ya. Kan kata dalam bahasa Arab ada 3 tuh, ada isim, ada fi'il, ada huruf, ya. Huruf tidak masuk di dalam ilmu saraf. Isim dan fi'il ini masuk, ya, namun tidak semua isim, tidak semua fi'il. Isim yang masuk di dalam pembahasan ilmu saraf adalah isim yang mu'rab. Fi'il yang masuk di dalam ilmu saraf adalah fi'il yang mutasarrif, ya. Taib, wa min haitsu ma'rifatu ahwaliha min sihhatin wa i'lalin wa qalbin wa asalatin ila akhirih. Dan dari sisi kita memahami keadaan kata tersebut, ya, ma'rifatu ahwaliha, memahami keadaan sebuah kata, ada sihah wal ilal, ya, ada huruf sahih, ada huruf yang sifatnya huruf illah, ya. Nah, itu dipelajari di ilmu saraf. Kemudian ada qalbin wasalatin, ada perubahan letak huruf atau perubahan huruf itu sendiri gitu, ya. Kemudian ada huruf yang asli, ada huruf yang sifatnya tambahan, yaitu nanti akan kita pelajari di ilmu sarf ini. Kemudian yang ketiga, samaratuhu, ya, tujuan, ya, atau hasil dari mempelajari ilmu sarf ini apa sih, ya. Sini dikatakan fahmul kitabi was sunnah, ya, paham Al-Quran dan sunnah, ya, atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maksud sunnah di sini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita
menguasai ilmu sharaf, maka dengan itu kita bisa memahami Al-Quran dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berkata Ibnu Malik fi muqaddimati ijaz at-ta'rif fi ilmi at-tasrif, yani buku beliau gitu ya. Disebutkan di situ, fa inna tasrifa ilmun tatashawwafu ilaihi al-himamul aliyah wa yatawaqqafu alaihi wuduhul hikamil arabiyyah. Ya. Maka sesungguhnya tasrif, ya, itu adalah ilmu yang condong orang-orang mempelajarinya, ya, orang-orang yang memiliki semangat, ya, itu tertarik dan berminat untuk mempelajarinya, ya. Wa yatawaqqafu alaihi wuduh hikamil arabiyyah, dan dengannya menjadi jelas hikmah-hikmah di dalam bahasa Arab, ya, dengan kita memahami ilmu sharaf, ya. Kita menjadi tahu hikmah kata dalam bahasa Arab. Wa yaftah min abwabin nahwi ma kana mukfalan, dan ilmu sarf itu dapat membuka pintu-pintu ilmu nahwu yang berat, yang sulit untuk dipahami, ya. Jadi dengan kita menguasai sarf, kita menjadi mudah di dalam memahami ilmu nahwu, ya. Wa yufassilu min usulihi ma kana mujmalan, ya, dan dapat merincikan suatu hal yang sifatnya mujmal, ya. Ada ilmu nahwu atau ilmu bahasa yang sifatnya mujmal, maka dengan kita paham sharaf, kita bisa memahami ilmu itu dengan terperinci, ya. Ala kulli hal, jadi ini adalah samarah, hasil dari mempelajari ilmu sharaf, ya. Kemudian rabi'an, yang keempat adalah nisbatuhu. Nisbah ini, ya, penisbatan ilmu sharaf itu kemana sih, ya. Maka dikatakan di sini huwa ahadu ulumi lisanil Arab. Ilmu sharaf itu adalah salah satu ilmu bahasa Arab, ya, ilmu lisan Arab dan ilmu bahasa Arab. Wa nisbatuhu ila ghairihi minal ulumi tabayun. Kaitan ilmu sharaf dengan ilmu yang lain, ya, maka itu tabayun, berbeda, ya. Ilmu sharaf berbeda sama ilmu nahwu, berbeda sama ilmu fikih, ilmu yang lain lah gitu, ya. Jadi sangat berbeda. Waqad yashtariku ma'a ghairihi minal ulumi fi ba'dil mabahith, dan terkadang ada pembahasan yang sama, ya, di dalam ilmu sharaf, dan ada dibahas juga di dalam ilmu yang lainnya, ya, namun ini sedikit, ya. Khamisan, yang kelima adalah fadluhu, keutamaan ilmu sharaf. Dia termasuk ajalli ulumil lisan, ilmu bahasa yang penting, yang agung, ya. Fa alaihi yutawaqqafu dhabtu abniyatil kalim, yang mana seseorang tidak akan bisa memahami bangunan sebuah kata kecuali dengan menguasai ilmu sharaf, ya. Ilmu sharaf lah yang menjadikan seseorang betul-betul memahami sebuah bangunan kata dalam bahasa Arab, ya. Itu dengan kita memahami bangunan kata, kita akan memahami makna yang tersimpan di situ, ya. Wat tasghir wan nisbah, ya. Kita dapat menguasai tasghir, nisbah, wa ma'rifatul jumu' wa tasniyah. Kita dapat memahami juga kata jama', kata tasniyah, kata yang menunjukkan double, yang dua gitu, ya. Wasama'i wal qiyasi wasyadz, ada yang sifatnya sama'i, ya,
yaitu dengan kita mendengar perkataan orang Arab, ya, tidak ada rumusnya, ya. Kita bisa tuh hanya dengan apa? Yang mendengar apa yang mereka katakan. Ya, atau dari kamus, ya. Dan ada yang sifatnya kiasi, ya. Kata perubahan kata itu ada yang sifatnya kiasi, ada rumusnya gitu. Wasyad, ada yang sifatnya syad, menyelisihi kaidah umum, ya. Wal idgham wal ibdal wa bihi tuhfadhul lughatul arabiyyah, ya. Kemudian ada idgham, ada ibdal, ya. Dan dengan ilmu sorof, ya, itu terjaga bahasa Arab, ya. Dengan mempelajari ilmu sorof dan mengajarkan ilmu sorof, maka secara tidak langsung kita menjaga, atau secara langsung itu, ya, kita menjaga bahasa Arab, kemurnian bahasa Arab. Wala yusalu ila ma'rifati al-ishtiqaq ila bihi, dan tidak bisa seseorang memahami turunan sebuah kata kecuali dengan menguasai ilmu sorof. Kemudian yang keenam, wadi'uhu, pencetus pertama kali ilmu sorof, ya, Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Ini seorang tabi'in, ya, terkenal, Abul Aswad Ad-Du'ali, pakar dalam bahasa Arab. Wa awwalu man sannafa fihi tasnifan mustaqillan huwa, dan yang pertama kali membuat karya tulis terkait dengan ilmu sorof adalah Abu Uthman Al-Mazini fi kitab at-tasrif, ya. Abu Uthman Al-Mazini dalam kitabnya At-Tasrif. Jadi beliau yang pertama kali menulis terkait dengan ilmu sorof. Sabi'an, yang ketujuh, ismuhu, penamaan cabang ilmu ini, ilmu sarfi, ya, dinamakan dengan ilmu sarf atau at-tasrif, ya, ilmu tasrif, dan terkadang disebut juga dengan nahu, ya, indal mutaqaddimin, bagi ulama-ulama klasik, ulama dahulu, ya, mereka menggabung ilmu nahwu dengan ilmu saraf, ya, syamilan lit tasrif. Jadi nahwu itu sudah mencakup juga ilmu saraf di situ, ya. Maka kita dapati seperti Alfiyah Ibn Malik, di situ juga terdapat ilmu saraf, ya. Berikutnya, thaminan, yang kedelapan, istimdaduhu, ya, landasan atau dari mana diambil ilmu saraf ini, ya. Apa landasannya? Yustamaddu minal kitabi was sunnati wal lisanil arab. Landasannya, sumbernya adalah Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, dan lisan Arab, ya, perkataan orang Arab yang fasih, ya. Tasi'an, yang kesembilan adalah hukmu ta'allumi, hukum mempelajari ilmu ini. Hukumnya adalah fardu kifayah 'alal ummah, wajib kifai bagi umat ini, ya, itu umat Islam. Apa maksud dari fardu kifayah? Fardu kifayah adalah apabila sudah ada sebagian yang mempelajari, maka jatuh kewajiban bagi yang lain untuk mempelajarinya, ya. Namun apabila suatu kota, suatu daerah tidak ada satupun yang mempelajari ilmu ini, maka penduduk kota itu, penduduk daerah itu berdosa, ya. Karena mempelajari ilmu ini sifatnya wajib. Kalau tidak dipelajari berdosa. Tapi wajibnya adalah kifai. Kalau sudah ada yang mempelajari, maka tidak wajib lagi bagi yang lainnya. Waqad yata'ayyanu 'alal mujtahid, dan terkadang hukumnya itu wajib, ya, yata'ayyan, fardu ain, wajib bagi siapa? Mujtahid, seorang ulama mujtahid yang dia berijtihad, wajib bagi dia untuk memahami ilmu saraf, ya, idza tawaqqafa fahmu mas'alatin muayyanatin aw fatwa ala syai'in minhu. Apabila tidak bisa kita memahami sebuah perkara, atau tidak bisa kita berfatwa kecuali dengan memahami
ilmu saraf ini. Ya, terkadang fatwa atau sebuah hukum itu dibangun di atas lafaz atau kata dalam bahasa Arab, dan memahami sebuah kata itu memerlukan ilmu saraf, ya. Yang terakhir, ya, masailuhu, pembahasan ilmu ini apa sih, ya. Maka di situ di ilmu sarf ini akan dibahas, ada pembahasan mujarrad wa mazid, ada al-i'lal, ada ibdal, ada qalb, ada hadf, ada al-ishtiqaq, ada ziyadah wa nuqsan, ada tathniyah, auzanul jumu', idgham, kemudian iltiqa' sakinain ila akhirih, dan yang lainnya, ya. Insyaallah semua itu akan kita pelajari di dalam pembahasan kita terhadap ilmu saraf, ya. Taib naktafi bihadza, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.